Terjebak di perantauan pasca kehilangan pekerjaan. Ini yang dialami sejumlah calon penumpang kapal di Pelabuhan Merak, Banten. Pasca larangan mudik, kapal penyeberangan Merak Bakahuni berhenti beroperasi mengangkut penumpang sejak tanggal 28 April. Mereka ingin kembali ke kampung halaman sebab tak lagi berpenghasilan di tanah rantau. Udah nggak kerja lagi, kerja diputusin. Alih profesi Grab, nggak ada yang ditarik. Narik penumpang nggak boleh. Narik makanan orang puasa. Narik barang, kadang-kadang dapat. Ya kalau dapat. Tinggal 200.000 lagi Pak, nggak ada lagi selain 200.000, 11.000. Ini aja lagi. Baru makan dari semalam, baru sekali, tadi pagi. Nyampe saya belum makan. Atas nama mencegah penyebaran corona, larangan mudik dengan pembatasan kendaraan diterapkan. Ini berlaku di zona yang memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan zona merah. Saat ini ada 28 wilayah yang memberlakukan PSBB. Sebagian besar terletak di Pulau Jawa yang memiliki tingkat penyebaran COVID-19 tinggi, salah satunya di Provinsi DKI Jakarta. PSBB di DKI diperpanjang hingga 22 Mei mendatang. Seiring dengan penerapannya, dampak ekonomi semakin nyata. Pemutusan hubungan kerja membuat sebagian orang kehilangan tempat tinggal karena tidak mampu membayar sewa. Salah satunya Andrianus Jayali, perantau asal Pematang Siantar, Sumatera Utara. Baru mengadu nasib di Jakarta sejak Januari 2020, warteg tempatnya bekerja gulung tikar. Ia pun harus rela di PHK. Setelah sempat tinggal di jalanan selama seminggu, kini ia tinggal di gelanggang olahraga Tanah Abang, Jakarta Pusat. GOR ini menjadi tempat penampungan tunawisma yang didirikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi sebelum April sudah mulai tutup. Cuman bos kami ngasih tempat tinggal untuk di sana. Ya makan seadanya. Setelah dengar PSBB sudah mau diperpanjang, bos kami takut ataupun nggak bisa pulang mudik. Jadi bos kami sekalian memutuskan kami semua dengan PHK. Kasih pesangon pun enggak lah, karena kita mengerti kerja di non formal itu tidak ada resiko dengan yang gitu. Cuma kita terima aja. Bos kami pulang, orang Lampung balik. Ya saya pun nggak ada keluarga, nggak ada apa-apa di Jakarta ini. Saat bekerja di warteg, Andri menerima upah 1,8 juta rupiah per bulan. Namun sejak pandemi corona, ia diupah 35.000 per hari. Kini, lantaran diberhentikan dari pekerjaannya, ia tak lagi punya uang untuk menyambung hidup di perantauan. Bilangnya cuman, kalau selesai PSBB ini, kalau memang bisa pulang, kita pulangkan. Tapi kalau belum masih ada PSBB atau diperpanjang, untuk sementara Mas di panti dulu katanya. Kondisi seperti saya mau pulang gitu. Kalau setelah pandemi saya belum bisa pulang, ya saya harus berjuang gitu, nyari kerjaan. Kerja apapun saya kerjakan. GOR Tanah Abang telah menampung lebih dari 300 tunawisma. Namun, sebagian besar di antaranya telah dipulangkan. Dari puluhan orang yang kini masih ditampung, sebagian besar di antaranya adalah korban PHK. Kita kan bagaimanapun karena ini sudah menjadi kebijakan dari pemerintah, tetap kita tidak bisa pulangkan mereka ke tempatnya dalam pengertian kalau di luar DKI ya, tapi kalau di DKI kita pulangkan kok, kita cukup banyak. Ketika mereka memang tidak ada tempat lagi, kami juga proses ini kan juga tentu saja dipantau dan bahkan juga dimonitor secara langsung oleh Kementerian Sosial. Nah, oleh karenanya ada beberapa yang akan kita rujuk. Ya, dan kita bisa rujuk nanti ada beberapa balai rehabilitasi sosial milik Kementerian Sosial. Larangan mudik dengan pembatasan kendaraan akan terus berlangsung hingga akhir bulan Mei. Meski penyekatan dilakukan petugas, pemerintah mengandalkan kesadaran masyarakat demi mengoptimalkan kebijakan ini.
Sekali lagi, ini memang peraturan ini tidak akan bisa efektif tanpa kerjasama dari seluruh pihak ya. Yang lebih penting adalah kerjasama dari masyarakat sendiri gitu, yang harus memahami bahwa mudik untuk saat ini adalah sesuatu yang justru mudarat gitu ya, bukan membawa manfaat. Persoalannya orang yang menjaga kan juga terbatas, belum lubang-lubangnya. Bagaimana jaganya? Sementara kita kamera juga terbatas. Ini tidak bisa mengandalkan kamera karena bukan penyalahgunaan pelanggaran lalu lintas, tapi membawa manusia dengan berbagai cara. Jadi lolosnya pasti ada, mungkin sekitar 10-20% lolos saya pikir ada itu dari pemudik. Nggak mungkin 100% tertangkap, no. Nah makanya dipakai celah sekat, nanti dia lolos di titik sini akan tangkap di sini, akan tangkap di sini. Kalau tidak, ya Pemdanya harus mengkarantina dia, kan aturannya gitu PSBB. Meminta masyarakat untuk mentaati peraturan nampaknya memang menjadi sebuah kendala. Terdampak ekonomi jadi salah satu alasannya. Saya selalu katakan, dalam menangani COVID ini pemerintah jangan pelit. Karena masyarakat yang terdampak harus makan tiap hari, 3 kali. Kalau tidak, kriminalitas, sosial unrest akan tinggi. Sekarang ekonomi dilupakan dulu, diurus tapi tidak serius adalah menendang si COVID ini keluar dari Ibu Pertiwi. Ini kalau PSBB gagal, pertanyaan Anda, jalan terakhir adalah karantina. Berapa bulan lagi? Apa yang terjadi dengan ekonomi? Crash. Yang lain sudah mulai bangun, kita crash.